Nah, kita masuk ke bab mengenai vektor ya, intinya vektor. Tapi tentunya karena vektornya ini ada yang di ruang, maka harus ngerti dulu yang namanya sistem koordinat ruang atau disingkat R3 gitu ya. Nah, kalau pakai R3 kan harus cepat ya. Suzuki kan R3 ngebut. Nah, oke. Kita udah paham bagus. Bisa cepat. Oke. Jadi kalau X bilang X-nya itu namanya R2, R-nya kakinya ada double kalau ditulis manual. Kayak ini double-nya cukup yang pinggir aja, ininya biasa aja. R3. Nah, R3 itu atau sistem koordinat ruang dibangun oleh 3 buah sumbu. Sumbu X ini, yang ke sini X positif, yang standarnya. Ini Y positif, dan ini Z positif gitu ya. Sisanya yang negatifnya. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nah, kemudian pembuatan sumbu ini nggak harus seperti ini yang umum gitu ya. Nggak harus seperti ini. Yang penting pembuatan sumbunya itu harus mengikuti jalur apa nih yang di fisika kayak gini tuh. Pokoknya saya jelaskannya gini. Sumbunya ya. Katakan saya pengen ini X positif. Ini Y positif. Gitu ya. Nah, prinsipnya kalau dari X positif diputar ke Y positif, kalau kita punya baut, baut itu maju kemana? Ke sana. Mundur atau maju ke dalam? Hah? Kalau saya punya baut gitu diputar seperti ini. Putar ke arah sini nih, bautnya diputar ke sini. Hah? Keluar atau ke dalam? Keluar. Jadi kalau keluar ini set positifnya. Yang sana set negatifnya ya. Nggak punya baut nanti beli dulu dari atau minta dari situ mana bengkelnya mesin atau bengkelnya fisika gitu ya. Jadi kalau yang standar kita lihat ini standar X ini Y X Y ini positif ya yang ditandai yang positif. Kita lihat kalau diputar ke sana dari X ke Y bautnya ke atas ke bawah. Hah? Ke atas. Jadi ini set positif gitu ya. Harus ngikuti itu. Oke. Itu sistem koordinat ruang. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nah, kemudian dengan adanya koordinat ruang, maka ini kebayang ke gambar ya sama kalian. Nah, ini X positif yang ke sini, Y positif, Z positif. Nah, daerah ruang yang tiga-tiganya positif itu dinamakan sebagai oktan 1 gitu ya. Bukan kuadran lagi, oktan. Jadi yang di depan kita di sebelah kanan dan di atas yang abu-abu itu oktan 1. Sebelahnya di sini, sebelah belakangnya artinya yang Y-nya positif, X-nya negatif di sini, Z-nya sih positif gitu ya. Yang di belakang yang pink itu namanya oktan 2, sebelahnya lagi oktan 3, oktan 4, kemudian yang di bawah sini yang Z-nya negatif. Gitu ya, yang di bawah sini di bawah oktan 1, oktan 5, 6, 7, 8, yang penting 1 2 aja lah. Yang dipakai juga cuma itu. Namanya oktan ya. Kenapa oktan? Nggak tahu. Pokoknya namanya oktan. Kemudian juga ada yang namanya bidang-bidang koordinat. Ini kalau 3 dimensi ini gini tuh kalau ngebayangannya salah ya berabe. Ini bidang yang dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y biasanya dinamakan bidang X, O, Y. Nah, untuk selanjutnya yang dinamakan bidang itu luasnya tak hingga ya.
Jadi kalau yang di oktan 1 ini baru potongannya. Ada lagi di sini, ada di sini, ada di belakang sini, nggak kelihatan. Bidang tuh apa? Ukurannya tak hingga yang namanya bidang tuh. Nah, ini bidang XOY namanya yang dibangun oleh X dan sumbu set XOZ yang hijau dan yang pink dibangun oleh sumbu Y dan set YOZ. Termasuk yang ke sini ya, yang negatifnya. Y-nya. Begitu. Oke? Paham? Jangan ngobrol. Kecuali nanya nggak paham boleh. Oke. Nah, kalau kita punya titik, di bidang yang pink di sini. Mana? Nih di sini titik. Di bidang yang pink. Itu nilai X-nya 0. Paham nggak? Semua yang ada di bidang pink itu X-nya 0. Karena apa? Oh ya, nanti belum koordinat nanti aja. Biarin dulu. Setelah ini baru. Nah, kemudian titik di ruang. Ini ada sebuah titik di ruang, maka koordinatnya dinyatakan sebagai komponen X, Y, dan Z gitu ya. Kalau di bidang kan X, Y aja, ini ada Z-nya. Dengan Z-nya dulu. Z itu tinggi dari bidang X, O, Y. Ini tinggi ini. Ini Z-nya ya. Ini itu Z-nya. Gitu. Mainan HP. Oke. Ya, vektor itu teorinya gampang. Nanti soal-soalnya setengah mati. Perlu banyak ide. Oke, ini komponen setnya itu jarak dari si titik ke bidang X, O, Y. Jadi kalau ada di bawah bidang X, O, Y, ya setnya negatif gitu. Ini setnya. Kalau ini saya proyeksikan ke bidang X, O, Y, maka X, Y-nya kayak biasa. X itu adalah jarak ke sumbu Y. Ini X-nya. Ya. Ini jarak. Ini X-nya. X itu jarak ke sumbu Y. Kalau Y itu jarak ke sumbu X ini. Komponen Y-nya. Ini komponen Y-nya tuh jarak ke sumbu X. Oke, begitu aja. Nah, kalau nggak paham nanya ya. Ini contoh titik yang lain. Kalau di bawah bidang X, O, Y, kita tarik dulu ke bidang X, O, Y karena di bawah dia komponen setnya negatif. Kemudian X, Y-nya kayak biasa ya. Kemudian jarak dua titik di ruang. Nggak dibuktikan ya. Percaya aja. Kalau nggak percaya lihat diktat matematik B. Di sana mah dibuktikan. Nah, mana? Saya mau ngegedein. Nah, jarak dua titik di ruang kalau ada titik A, B, C dan titik P, Q, R, maka jaraknya adalah Pitagoras kayak biasa. Kayak di bidang aja cuma ada komponen ketiganya ya. Jadi X-nya dikurangi, Y-nya dikurangi, Z-nya dikurangi, dikuadratkan, diakarkan. Oke, itu akarnya. Jaraknya. Sudah? Paham nggak, Bul? Paham nggak? Hah? Oke, lanjut lagi. Sekarang ke yang namanya vektor. Oh ya, tadi ada yang kelewat di sini. Gini. Balik ke sini. Nah, kalau saya punya titik di bidang ini apa? Bidang dibangun Y sama Z, Y O Z. Ini bidang Y O Z yang pink. Kalau ada titik di sini, koordinat X-nya berapa? 0 ya. Kalau saya proyeksikan ke bidang X, O, Y kan? Kenapa kedip-kedip dia? Nah, kan di sini jatuhnya di sumbu Y. Kalau di sumbu Y kan X-nya 0. Y-nya ada nilainya, Z-nya ada nilainya. Yang di sini juga X-nya 0 ya. Semua yang di posisi pink itu X-nya 0. Karena kalau kita proyeksikan ke bidang yang X, O, Y, ke bidang abu-abu,
Kenapa ya kedip-kedip? Nah, hasilnya ada di sumbu X. Di sumbu Y. Jadi X-nya 0. Maka bidang Y offset disebut juga bidang X sama dengan 0. Ya, demikian juga yang hijau. Bidang X, tadi Y offset. Y offset, bidang X sama 0. Bidang X offset yang hijau, itu Y-nya selalu 0. Jadi disebut juga bidang Y sama 0. Dan yang mendatar ini yang abu-abu, yang dibangun oleh sumbu X dan Y, disebut juga bidang Z sama dengan 0. Gitu? Bisa? Coba saya mau nanya dulu sebelum lanjut ke vektor. Kalau bidang Z sama dengan 3, bentuknya gimana kira-kira? Z sama dengan 3. Z-nya 3, XY-nya bebas. Hah? Jadi bidang yang mana itu? Bidang X, O, Y naik 3 ya? Oke. Nanti aja itu akan dibahas mendetail di belakang. Nah, kita masuk ke vektor dulu. Nah, oke, ini ceritanya baca sendiri aja ya. Saya jelaskan ringkas aja. Jadi besaran itu di dunia ini ada dua besaran, yaitu yang disebut besaran skalar dan besaran vektor gitu ya. Kalau besaran skalar itu hanya punya nilai aja, berapa ukurannya gitu. Kalau yang vektor punya ukuran dan punya arah, ya. Ya, kalian udah kenal di fisika, contohnya vektor ini, kecepatan, gaya, torsi, dan lain-lain. Kalau yang skalar, misalkan umur orang nggak ada arahnya gitu ya. Tuh, masih banyak lagi lah. Oh, ini ada banyak di sini. Luas nggak ada arahnya. Volume, muatan listrik, laju benda yang bergerak, laju itu besar kecepatan, dan lain-lain. Nah, kita udah belajar yang skalar di depan, sekarang akan ditambah yang namanya vektor. Sebuah besaran yang punya nilai dan arah. Gitu ya. Oke. Ini nanti baca sendiri saja. Nah, vektor itu digambarkan sebagai anak panah. Gini. Ini disebut pangkal atau awalnya, ini ujungnya. Kemudian simbolnya biasanya pakai huruf kecil dengan panah di atasnya atau huruf tebal. Ya, boleh gini simbolnya. Kalau ini kan nulis kita susah. Kalau tebal gitu kan, ini harus nebelin gitu. Enakan gini aja. Panahnya cukup sepotong gitu. Mau nulis panahnya lengkap boleh. Mau nulis panahnya kayak gini boleh gitu ya. Pokoknya panah. Tapi jangan gini. Ini bukan panah. Harus ada apanya itu kalau panah tuh. Ini gitu ya. Bal boleh. Huruf kecil gitu. Jadi kalau gini boleh. Ini. Kalau gini apa? Ini kecil nggak ya? Kecil ya? Hah? Tapi nggak boleh vektor itu vektor A gitu. Yang boleh vektor A gitu. Hurufnya kecil, ya, huruf kecil. Nggak boleh huruf kapital. Karena huruf kapital nanti untuk matriks. Oke. Kemudian arah sebuah vektor ditentukan oleh kalau di bidang sudut yang dibentuk panah tersebut dengan sumbu X positif. Kalau di ruang arahnya nggak jelas. Udah, biarin aja nggak jelas. Kemudian panjang vektor itu biasa direpresentasikan dengan panjang anak panahnya. Tapi relatif ya. Kalau ada vektor panjangnya 100, masa kita mau 100 cm itu gambarnya? Ya relatif. Nah, selain bisa dinyatakan sebagai huruf dan gambar anak panah,
Vektor juga bisa direpresentasikan atau dinyatakan dalam koordinat. Ini yang banyak dipakainya. Nah, untuk menulis vektor, ini saya cepat aja lah. Kan rasanya udah familiar ya, vektor. Gini, kalau di koordinat, nulisnya vektor itu pakai kurung lancip. Ini nih. Apa bedanya dengan titik? Kalau ini yang biru, itu titik 3,2 pakai kurung bulat, kurung biasa. Kalau vektor itu kan tadi harus ada anak panah. Dia berarti mulai di 00, ujungnya di 3,2. Nah, ini namanya vektor 3,2. Pakai lancip ya. Jadi vektor ya yang itu. Kalau titik ya ini titiknya gitu satu aja. Kalau di ruang ya sama komponennya 3 itu ya. Kalau titik ujungnya ini berarti kurung biasa 232. Kalau vektornya ya yang ini 232. Kemudian panjang vektor, ini jelaslah dari Pitagoras. Panjang vektor adalah akar dari komponen-komponennya. Ini dikuadratkan. Kalau kecepatan tolong bilang ya. Karena saya pikir yang gini, aduh kalau diceritain panjang-panjang, kalian jenuh. Diceritain cepet-cepet juga, tapi jenuh juga sama. Ya udah cepet-cepet aja. Nah, pangkal atau awal sebuah vektor tidak selalu harus berada di pusat koordinat. Ya. Sebuah vektor yang pangkalnya di titik ini, yang hijau kita lihat, titik ini pangkalnya X1, Y1, Z1, dan ujungnya X2, Y2, Z2. Hati-hati, ini titik ya. Jadi pakai kurung biasa. Ini pakai kurung biasa karena titik. Tuh, Q juga titik. Nah, vektor yang pangkalnya ini, ujungnya ini, maka nilai vektor itu adalah tinggal dikurangi aja. Ujung kurangi pangkal setiap komponennya. Jadi vektor PQ gitu ya, atau vektor U, vektor PQ, boleh juga nulisnya gini, PQ gitu ya. Vektor yang pangkalnya di P, ujungnya di Q. Tahu di sini saya namakan vektor U, tinggal kurangi aja Q kurangi U setiap komponennya. Begitu? Nah, dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Jadi di sini ada 3 vektor, yang hijau, yang apa ini nggak jelas, krem itu, dan yang biru vektor yang sama karena panjang dan arahnya sama. Itu ya. Jadi diingat-ingat kalau pangkalnya tidak di 000, maka vektor tersebut tinggal ujung dikurangi pangkal. Itu adalah si vektornya tersebut. Jadi kesamaan dua vektor tidak ditentukan oleh posisinya, tapi oleh panjang dan arahnya. Panjangnya sama, arahnya sama, gitu ya. Ini mah nggak usah dicatat lah, nanti juga ingat sendiri. Nah, penjumlahan vektor, saya mau gambar aja. Penjumlahan vektor. Kalau saya punya di sini vektor A, kenapa tebal sekali kamu teh? Dan satu lagi saya punya vektor B, gitu ya, di sini. Nah, kalau mau dijumlahkan, itu ada 2 cara. Bisa pangkalnya disamakan. Ini yang A saya geser. Copy dulu lah. Supaya yang asli nggak hilang. Nah, cara ke-1 itu vektor yang kedua vektor pangkalnya disamakan. Kalau mau menjumlahkan
A dan B, kemudian kita bikin jajaran genjang. Jadi ini, mana? Nah, ini kita bikin jajaran genjang, ini sejajar vektor A, ini sejajar vektor B. Nah, ini adalah jumlahnya ya. Ini vektor A tambah B. Ya, atau vektor A tambah vektor B. Paham ya? Dibuat jajaran genjang. Pangkalnya disamakan, maka diagonalnya jangan yang dari ujung-ujung ini, tapi yang dari pangkal ke sini. Bukan yang ini ya, bukan yang ini diagonalnya. Yang sana. Jadi semua pangkalnya sama. Atau yang lebih sering akan kita pakai gini. Saya copy lagi ini. Copy lagi. Yang akan sering kita pakai gini. Si B, kalau mau A tambah B, si B dipindah ke ujung pangkal B taruh di ujung A. Kemudian maka jumlahnya adalah dari A jangan merah lagi. Biru lah. Nah, itu biru ya. Sekarang merah lah kalau gitu. Nah, ini maka adalah A tambah B. Gitu ya. Paham? Lebih sering dipakai ini. Coba saya mau nanya. Kalau saya punya vektor ini. A, kenapa tebal terus sih itu si hitam teh? Nah, ini vektor A. Ini. Oh, nanti. Belum. Pertanyaannya nanti menyusul. Belum. Oke, begitu cara menjumlahkan vektor. Ini ada animasi bisa dijalankan gitu. Tek. Nggak jalan. Bohong. Oh, jalan animasinya. Tuh pangkal ujungnya tempelin terus ke sana. Udah. Ikuti yang tadi aja. Kemudian kalau pakai komponen enak. Ini dinamakan komponennya ya. Kalau ada dua vektor dijumlahkan, tinggal komponennya aja dijumlah. Dan cara dijumlahkan komponen gini dengan cara digambar tadi itu bisa dibuktikan sama aja. Ya. Kan apakah nanti beda itu kalau dijumlahkan komponen dengan digambar geometri kayak tadi itu sama aja. Percaya aja gitu ya. Kita nggak akan membuktikannya. Kemudian yang lain lagi vektor ringan-ringan aja. Kalau saya punya sebuah vektor di bidang sama di ruang sama aja ya, cuma komponennya 3 kalau di ruang. Yang ini vektor U, maka minus U itu tinggal dikalikan minus semua komponennya. Ini kalau U ke sana, minus U ke sini. 2 kali U, ya si U ini panjangnya menjadi 2 kalinya. Arahnya sama. Kalau setengah U, ya dari U, panjangnya tinggal setengahnya. Begitu? Jangan ngobrol. Oh, ngobrol lagi, sekali lagi diguyur banyak pisan. Mumpung ini lagi banyak, full. Dari minggu lalu. Tuh, full. Oke, kita lihat latihannya dulu. Sebentar. Setelah sampai sini, saya mau nanya dulu ini. Yang tadi mau saya tanya tapi nggak jadi. Kalau saya punya vektor gini. Ini A. Ini B. Ini C. Nyatakan C dalam A dan B. Gimana? Hmm? Hah? A tambah B. Enggak, kalau A tambah B mah ini A, ini B. A tambah B itu kan ke sana. Hah? Apa? Berarti vektor yang ke sana ini adalah A tambah B ya.
Jadi kalau yang arahnya terbalik, berbalik arah, minusnya ya. Jadi C sama dengan min A min B. Begitu. Coba lagi. Kalau ini ada vektor A, ini ada vektor C, ini vektor B-nya ke sana, maka C nyatakan dalam AB. Apa? Hah? B min A ya. Paham nggak, Profesor? Hah? Paham nggak? Ya, ini kalau kita lihat arahnya, ini ke sini terus ke sana, berarti ini tambah ini sama dengan ini. B sama dengan C tambah A. Jadi C-nya B kurang A. Gitu ya, si Awan cepet dia kalau vektor. Bentar lagi punya pacar atau udah punya. Kalau udah pakai vektor itu kan tinggal panah itu ya. Tinggal satu lagi, gambar hati aja beres deh. Awan. Nanti tiba-tiba 2 minggu lagi dia udah gandeng pacar, dia itu dong, konsultasi, tanya-tanya. Oke, ini contoh, coba kita lihat. Kenapa ada jawabnya ya, udah biarin aja. Diketahui panjang ini kalau nggak ada panahnya berarti ruas garis. AB, panjangnya AB, 2/3 dari panjangnya AC. Kemudian ini diketahui faktor U dan V. Kemudian ada ini vektor M, ujungnya di B. Nyatakan vektor M dalam U dan V. Oke, kita lihat. Vektor M itu kan sama dengan vektor U ditambah vektor AB. Ya, U sama dengan ini yang 2 kali jalan. A, U ditambah AB. AB tadi setengah AC. 2/3 AC. Jadi AB vektornya juga 2/3 vektor AC gitu ya. Oke. Panjang ininya 2/3-nya, ya vektornya 2/3 vektor AC. Vektor AC gimana kita nyatakan dalam UV? V ini sama dengan U ditambah AC. Ya. V sama dengan U tambah AC. Maka AC sama dengan V kurangi U. Gitu. Ya udah tinggal dihitung. Yang ini lewat aja ya. Tinggal resultan arah vertikal dan horizontal sama. Atau oke lah, saya jalankan dengan cepat aja. Jangan bunyi, jangan bunyi, jangan bunyi. Oh, jangan bunyi. Nah, sebuah benda digantung supaya pada gambar. Ini nggak proporsional sudutnya. Nanti jadi kelihatan aneh gitu. Vektornya biarin aja. Tentukan besar gaya tegangan T1 dan T2 kalau ini setimbang. Artinya titik ini nggak bergerak lagi. Nah, kalau setimbang berarti resultan gaya pada arah horizontal dan vertikal 0 ya. Jadi saya ngitung T1, T2, saya uraikan ke arah horizontal dan vertikal. Oke, saya uraikan. Alfa ini sudut alfa berapa? Alfa ini. Hah? Berapa? Wan, ini sudut alfa berapa besarnya? Hah? Berapa? Ih, lama. Ini alfa yang sini. Hah? Kurang gede. Sudut alfa berapa? 45 ya. Sudut beta
30 karena ini kalau ditarik ke atas segitiga ini harus 180 derajat. Oke. Nah, dengan demikian saya lihat bahwa kalau titik ini diam, besar arah besar vektor V dan Q harus sama. Kemudian yang vertikal vektor P ditambah vektor U, ini saya namakan U yang biru proyeksinya ke atas ke vertikal harus 200. Ya udah kita hitung aja kalau gitu. Gini. Oke, tadi udah sudutnya. Ini juga udah tadi ya. Ini arah vertikal, resultannya harus sama, berarti yang ke atas harus 200. Ini yang ke atas. Kemudian kiri kanan ini, tinggal kita hitung aja besar gayanya. Ini yang mana ini? P1 cos alpha. Berarti yang mana? Yang U atau V? Hah? Yang U ya. Yang U ini adalah besar T1 kali cos alpha. Oh ya, belum saya sebut ya. Panjang vektor pakai pakai itu mutlak 2. Itu menyatakan panjang vektor. Udah tadi belum? Udah ah. Hah? Panjang belum ya? Udah tuh ah. Udah. Untung. Udah. Panjang vektor. Kemudian yang P, ini yang P adalah T2 cos beta. Dijumlahkan P sama U harus 200. Yang horizontal V, ini adalah T1 sin alfa ya. Yang ini T2 sin beta. Alfa betanya tahu, masukkan sin sama cosnya, kita dapat dua persamaan dalam T1 dan T2, bisa dihitung. T1-nya panjangnya berapa, T2-nya berapa. Yang ditanya hanya besar gayanya, nggak ditanya sudutnya. Kalau sudutnya udah pasti ini kan, udah diberikan. Jadi arahnya nggak ditanya, tapi besarnya. Besar T1 sekian, T2 sekian. Dari dua persamaan ini ya, dieliminasi dulu salah satu, ketemu nanti T1 dan T2-nya. Oke. Apa ini? Nah, kemudian sifat-sifat ini jangan diapalin kayak puisi ya. Nanti waktu ngerjakan juga otomatis keluar. Vektor U tambah V sama dengan V tambah U. Semua ini ada buktinya yang biru ya. Kalau membuktikan yang pertama gampang pisan. U-nya tulis aja kurung siku U1, U2. V-nya V1, V2 dijumlah U tambah V, dihitung juga V tambah U sama aja. Kemudian kalau ada tiga vektor dijumlah, dia bersifat asosiatif seperti ini. Boleh dikurung yang mana dulu. Vektor 0 ini, vektor 0 tuh komponennya 0 semua. U tambah 0, U. 0, ya ini. Kalau yang di ruang 3 ya komponennya. Kemudian U tambah min U, 0. Udah nggak usah diapalin juga, udah inget lah ya gitu. Ini skalar, skalar bisa dipindah-pindah seenaknya. Skalar kali ini juga tinggal kalikan satu-satu, ya udah cepet aja ini mah. Saya kalau ditutup juga nggak hafal, tapi kalau make ada di jumlah itu otomatis kepake ini ya. Kemudian ada yang namanya vektor basis. Vektor basis itu vektor yang searah dengan sumbu koordinat panjangnya 1. Jadi kalau di koordinat Kartesius, vektor basis itu ini, vektor 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. 1,0 itu sering disimbolkan sebagai vektor I. Nah, kalau vektor basis biasanya nulisnya nggak pakai panah, tapi biasanya ini. Mau pakai panah sebenarnya boleh.
Biasanya dia pakai topi supaya nggak kehujanan. Itu ya, faktor basis. Yang searah sumbu Y positif, ini panjangnya 1 berarti vektor 0,1. Ini ya, 0,1 itu biasanya J. Kalau di ruang yang searah sumbu X positif, panjangnya 1, ini adalah 100. Nih. Tuh, I yang searah sumbu Y positif, ini 010, J ini 001 vektor K. Tuh ya. Jadi diingatkan bedakan titik dengan vektor. Kalau titik hanya titik di ujungnya aja, kalau vektor dengan ini harus ada sebagai panah. Nah, gunanya apa vektor basis? Coba, kalau saya sekarang punya vektor ini, saya bisa uraikan menjadi ini tambah ini. Sama aja ini kalau dijumlah lagi menjadi ini. Ya, komponen pertamanya dijumlahkan gitu menjadi U1. Kemudian nanti komponen kedua hanya yang muncul yang ini U2. Komponen ketiga hanya yang muncul ini. Nah, jadi vektor U yang isinya ini bisa kita nyatakan juga sebagai ini dalam vektor basis. U1, U2, U3-nya itu skalar ya. Ini bilangan U1, U2, U3-nya. Jadi terserah kalau saya sebenarnya lebih seneng ini. Rasanya nulisnya lebih gampang ketimbang nulis ini. Tapi di soal kadang-kadang keluarnya gini, kadang-kadang gini. Ya. Kemudian ada pengertian hasil kali titik atau hasil kali dalam. Terjemahan kenapa ada nama dua? Karena ada buku yang pakai namanya hasil kali titik atau apa? Dot product. Ada yang menamakannya hasil kali dalam atau inner product. Gitu ya. Saya ngobrol. Kali lagi ngobrol diguyur banyak. Akhir ya. Oke, apa yang dimaksud hasil kali titik antara dua vektor? Karena nanti ada hasil kali silang ya, satu lagi. Hasil kali titik adalah sebagai berikut. Kalau saya punya vektor U ini dan vektor V, maka hasil kali titiknya ini harus kelihatannya. Kalau di ujian nggak kelihatan titiknya, dipotong 50%. Hasil kali titik adalah tinggal komponen yang posisinya sama dikalikan, kemudian dijumlahkan. U1 kali V1, U2 kali V2. Hasilnya ini adalah sebuah bilangan skalar. Hasil kali titik dua buah vektor adalah skalar. Besok lupa lagi kira. Ya, kalau di R3 sama aja. U1 V1, U2 V2, U3 V3 dijumlah. Hasilnya skalar. Nah, sifat-sifat hasil kali titik. Ini. Belum selesai nyatetnya ya, biarin aja. Gampang ini mah. Nanti juga di soal dipakai ingat sendiri. Misalkan U, V, W 3 buah vektor. Dan C konstanta. Maka U kali V sama V kali U. Tadi udah ya komutatif. Kok diulang? Tadi mah beda. Tadi mah operasi jumlah ya. Nah, ini jumlah komutatif. Hasil kali titiknya juga komutatif. Kemudian ini kalau yang tadi coba lihat lagi. Ini namanya asosiatif. Asosiatif tuh operasinya sama. Ini tambah, ini tambah. Kalau salah satu operasinya beda, kayak ini tambah, ini kali. Itu namanya distributif, gitu ya. Kalau plus, plus, plus itu asosiatif. Kalau kali ada tambah, distributif dia. Seperti ini. Oke, nggak saya baca satu-satu.
Yang ini aja mau saya buktikan nomor 5. Nomor 6 harus pakai rumus kosinus, males panjang. Nomor 5 ini banyak dipakai juga. Ini, U kali U sama dengan panjang U pangkat 2. Ingat, U kali U hasilnya skalar ya. Vektor kali vektor, hasil kali titik, itu skalar. Coba kita lihat kalau U-nya sama dengan vektor U1, U2, U3 gitu. Hei, jangan ngobrol, hei. Eh, maka U kali U sama dengan, salah kok, jadi vektor lagi. Sama dengan U1 kali U1, itu kan, tambah U2 kali U2, U3 kali U3. Sama dengan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Kita hitung sekarang panjang U. Pangkat 2. Panjang U tadi adalah akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Dipangkatkan 2. Menjadi U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Sama. Jadi ini sama dengan ini. Diingat-ingat suka dipakai. Lebih-lebih lagi yang ini sering dipakai. Sering ini. Tuh pakai panah sampean sama saya. U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta. Percaya aja ya, males buktiin. Tetanya sudut antara U dan V. Nah, sudutnya itu selalu dihitung sudut yang terkecil. Jadi kalau vektornya ini U, ini V, sudutnya jangan yang ini, tapi yang lebih kecil yang ini. Dengan demikian, sudut antara dua vektor paling besar sama dengan pi kalau berlawanan arah. Kemudian kalau U dan V saling tegak lurus, ini U, ini V, maka berdasarkan sifat 6, dia cos tetanya 0 ya. Karena sudutnya pi per 2 ini. Sudutnya pi per 2 kalau tegak lurus. Jadi kalau dua vektor tegak lurus, dikalikan titik, hasilnya 0. 5, 6, 7 sering dipakai. Kalau ini mah otomatis ingat lah, nggak diingat-ingat juga. Kalau ini betul-betul harus ingat. Nanti kita lihat aja begitu ketemu soal, itu lagi, ketemu soal itu lagi. Lanjut lagi ngebut si vektor. Vektor satuan ya. Cuma ada satu satuan. Sanyonya nggak ada. Hanya tuan aja yang ada. Apa itu vektor satuan? Sesuai namanya, vektor satuan adalah kalau ini ada vektor U, ntar satuan. Wah, jelek penamaannya ini. Ya nggak apa-apa lah. Kalau ini ada vektor U, vektor satuan adalah vektor yang searah dengan U, tapi panjangnya satu. Gitu ya. Suara saya kekerasan ya. Sampai ditutup tuh sama Bu Ikro. Jadi saya ngomongnya deket pintu dia. Oke, vektor satuan dari U adalah vektor yang searah. Hati-hati, searah dengan sejajar beda ya. Kalau sejajar itu bisa berlawanan arah. Sejajar itu bisa dua macam. Kalau ini harus searah dan panjangnya satu. Nah, cara mendapatkannya tinggal vektor tersebut dibagi panjangnya. Ini adalah vektor satuan. Kalau dihitung panjang si S ini pasti satu. Mau ditunjukkan atau udah nggak usah? Diam aja, nggak usah. Gitu ya. Kalian kalau hitung ini panjangnya kayak biasa aja. Misalkan U-nya U1, U2, U3. Hitung panjang vektor ini pasti satu. Dan dia searah dengan U, kenapa?
karena yang bawahnya skalar, ini U vektor. Vektor kali skalar, ininya panjang tuh positif, jadi ini akan searah dengan U. Nah, yang ini saya pelan-pelan. Sebentar, sebelumnya dulu gini. Kalau saya punya vektor P, kemudian saya punya vektor yang searah dengan P, alah, sebut aja vektor Q gitu ya. Diketahui panjang Q, P diketahui ya, P diketahui. P diketahui. Kemudian Q itu searah dengan P. Dan panjang Q diketahui juga sama dengan 5. Maka bagaimana menyatakan Q dalam P? Ada yang bisa nggak? Ingin dinyatakan nih? Gimana? Pasti kan sekian kali P, betul? Karena searah kan? Kalau searah kan berarti yang satu pasti kelipatan yang lain. Nah, ininya berapa? Nah, untuk itu caranya kita buat vektor satuan dulu dari P. Jadi saya bentuk ini, yang hijau. Nah, tebal bener si hijau. Nah, jadi U vektor satuan dari P. Bisa dihitung U, karena P-nya diketahui sama dengan vektor P dibagi panjang vektor P. Itu vektor satuan. Dengan demikian, maka Q sama dengan 5 kali U. Betul nggak? Q dan U kan searah. Yang Q panjangnya 5. Yang U panjangnya 1. Berarti 5 kalinya. Betul? Jadi Q sama dengan 5 kali U. Tadi adalah P dibagi panjang P. Gitu ya. Jadi pertanyaan ini terjawab. Q-nya sama dengan 5 kali vektor satuan dari P. P dibagi panjang P. Mau saya pakai bentar lagi ini. Paham nggak? Kerasa nggak? Sampai lubuk hati yang mendalam? Kalau bingung, bilang, 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 bilang. Profesor, paham? Hah? Aduh, profesor aja ragu-ragu. Si Jambul diajak ngobrol. Diam aja dia. Hah? Kamu yang ngajak ngobrol bentar lagi dia. Nanti getak aja, getak yang keras. Getok-getok kepalanya. Oke ya. Nah, sekarang saya baru mau menjelaskan vektor proyeksi. Saya nggak akan baca dari sini, akan saya jelaskan ya. Gambarnya aja saya mau ambil. Awas kalau ngantuk ini si Jambul bakal disiram karena nanti nggak ngerti. Mana? Oh ini. Nah, gini ceritanya. Diketahui vektor U dan vektor V. Ini diketahui. Kemudian vektor U yang hijau diproyeksikan ke vektor V. Artinya ini ditarik tegak lurus. Nah, U diproyeksikan ke V. Simbolnya biasanya ini. Projection. Kok jadi Pak? Projection dari U pada vektor V. Ini V yang bawah.
Itu simbolnya. Nah, di gambar ini saya sama dengan vektor W. Berapa W-nya itu mau kita hitung? Ini berapa? Kalau U dan V-nya diketahui. Oke? Saya mau ngitung W-nya. Coba, saya belum bisa menghitung W-nya. Saya mau menghitung panjang W-nya dulu. Yang mau dihitung mah vektornya nanti ya. Panjang W sama dengan, lihat dari ini, segitiga ini, sama dengan panjang U cos theta, betul? Panjang U kali cos theta. Ngantuk juga di depan nih. Meremnya 2 detik, bukannya sedetik. Nggak bisa lu. 2/3 waktu kuliah jadi tidur dia. Oke? Paham kan nih? Sampai sini? Hah? Paham nggak? Ah, manggut mah nggak jelas. Ini kamu, ya. Neng, paham nggak di belakangnya? Dua? Hah? Benar. Kamu mau masuk mana? Sipil atau lingkungan? Lingkungan kenapa? Sipil banyak cowok-cowok garang ya. Hmm, lingkungan. Oke, saya mau ngitungnya W, bukan panjang W. Tapi ngitung panjangnya dulu. Cos theta adalah berapa? Sudut antara U dan V kan? Jadi rumus kosinus tadi apa? Lupa. Ini cos theta vektornya dikalikan dibagi panjangnya dikalikan. Jadi kali U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Gitu? Veta, paham nggak? Hah? Ah, nggak meyakinkan kamu tuh. Nah, itu panjang W. Saya mau tahu vektor W-nya berapa. W itu sama dengan panjang. Aduh, panjang W, panjang vektor W kali vektor satuan dari V. Paham nggak itu? Panjang W ini sama dengan sorry, vektor W ini sama dengan panjang si W kali vektor satuan dari V. Hah? Ah, manggut-manggut kayak paham aja. Paham nggak centil? Hah? Itu tadi. Makanya perlu tadi ini. Kalau ada ini Ki panjangnya 5, berarti dia 5 kali vektor satuannya. Si W ini panjangnya sekian. Kita udah hitung tadi. Panjangnya sekian. Berarti vektornya adalah panjangnya dia tadi kali vektor satuan. Jadi kalau ini nilainya 5, ya 5 kali vektor satuan. Nah, jadi panjang W saya udah hitung tadi kan. Dibagi panjang U kali panjang V. Gitu? Hah? Kenapa? Hah? Panjang U mah bebas. U mah dari awal vektor yang mau diproyeksikan, panjangnya bebas. Hah? Bingung dia ke awan-awan segala.
Oh, dicoret. Hah? Iya, ini panjang U. Ini. Oh, iya, iya, betul. Ah, si Awan benar juga. Kalau gitu kacau tadi. Nggak bisa nanti ini vektor kali vektor. Ya, ya bisa aja, tapi nggak. Panjang U. Nah, ini vektor satuan dari V adalah V dibagi panjangnya, betul? Oke, sekarang yang bisa dicoret, saya coret. Ini bisa dicoret, panjang, skalar kan? Kalau vektor dibagi vektor nggak ada ya. U. Jadi merah. Nanti ada cara mengingatnya. U kali V, vektor, dibagi panjang V kali panjang V ya. Betul? Sengaja saya pisah satu-satu, nggak ditulis kuadrat. Kali vektor V. Betul? Yang ini dimasukkan ke bawah sini. Nah, tadi kita punya rumus V kali V sama dengan panjang V pangkat 2. Ada nggak benar rumusnya? Ada. Ini, U kali U sama dengan panjang U kuadrat. Jadi, ini saya bisa tulis V kali V itu bawahnya sama dengan panjang V kuadrat, itu sama dengan V kali V. Kali V lagi, aduh banyak pisannya. Oke, lihat seluruhnya sekarang. Nah, ini udah ketemu rumusnya ini. Jadi, W ini, vektor proyeksi ini sama dengan vektor proyeksi dari eh, vektor U pada vektor V. Gitu ya. Saya namakan W. Coba kita lihat. Ini kali ini skalar, betul? Ini kali ini skalar. Jadi ini sebuah bilangan biasa. Jadi W ini adalah searah dengan V, betul? Kan ini bilangan kali V. Bisa searah, bisa berlawanan arah. Karena ini bisa negatif ini. Kondisinya kalau misalkan ininya V-nya ke sana, U-nya ke sana. Nah, proyeksinya kan berlawanan arah dengan V. Gitu ya. Jadi ini bisa negatif, bisa positif. Tapi sejajar dengan V. Jadi kalau vektor U diproyeksikan ke V, hasilnya pasti kelipatan V. Itu diingat-ingat. Hasilnya pasti kelipatan V. Bisa searah, bisa berlawanan arah. Cara ngingatnya gini. Tutup ini supaya nggak kelihatan. Sekarang ganti. Ada vektor P, ada vektor Q. Proyeksi dari vektor P ke vektor Q. Ngingetnya gini. Pasti ini P diproyeksikan ke Q. Pasti kelipatan Q di sini. Tuh. P diproyeksikan ke Q, hasilnya pasti sejajar dengan Q. Tinggal ininya dua biji. P kali Q, hasil kali dalam. Yang bawah ini ngikuti yang ininya. Q kali Q gitu. Ya. Kalau P diproyekkan ke Q, ininya Q, Q, Q. Ininya P Q. Paham ingat-ingatnya? Neng, paham nggak? Sampai bingung dia gitu. Hah? Kamu ini yang tangannya gini tuh. Sampai nggak sadar. Hah? Paham nggak? Kalau nggak paham, pancol dulu. Hah? Tapi jangan sama saya, sama dia.
Gini, mengingatnya ya, kalau P diproyeksikan ke Q, pasti kelipatan Q hasilnya. Tinggal ininya diisi. Ininya Kiki, ngikuti ini. Kiki, ini Peki. Peki atau Kipe sama aja ini, karena komutatif. Sama tadi. U proyeksi ke V, berarti kelipatan V, ini tinggal VV, ini UV. Oke, itu mengenai vektor proyeksi ya. Di saya nulisnya agak beda ini karena sebenarnya ya ini sama aja. Ini enakan yang barusan saya tulis. Karena ini sebenarnya VV itu ya. Lebih enak nginget yang itu. Lanjut lagi latihan. Oke, kita lihat latihannya gampang-gampang nih. Kok kurang semangat? Itu gimana? Minggu depan KBF, terus minggu depannya lagi UTS ya? UTS ya minggu depannya lagi. Lupa saya. Hah? UTS minggu depan ya? Hah? Nanti di tutorial banyak lah vektor. Tentukan B supaya vektor ini dan vektor ini saling tegak lurus. Kalau tegak lurus tadi apa? Kalau di dot produkan 0 ya. Jadi vektor ini kali ini harus 0. Jadi 8 kali 3 ditambah 6 kali B sama dengan 0 gitu. B-nya ketemu ya. Udah ini lewat aja. Bila A, B, C adalah 3 titik ini, gunakan konsep vektor untuk menentukan sudut ABC. Di mana? Rumus kosinus lagi. Di mana? Hah? Vektornya apa? Hah? Sudut ABC berarti sudut ini ya. Maka apa? Misal sudut ABC itu adalah alfa, itu ya ini alfa. Maka cos alfa sama dengan apa? Halo, halo, cos alfa sama dengan apa? Hah? Ba, ya. Ba kali BC dibagi. Udah pintar. Tinggal dihitung BA itu A kurangi B ya. Vektornya berapa? A kurangi B jadi berapa tuh? 3,4. BC-nya berapa? C kurangi B. Dibagi panjangnya itu akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini 5 kuadrat ditambah 3 min 3 kuadrat. Ya, cos theta sekian. Cos alfa sekian. Alfanya didapat ya. Sudah? Lanjut lagi. Nomor 4 aja. 3 sama 4 sama aja, cuma yang 4 komponennya 3. Coba. Cari proyeksi U pada V. Langsung aja. Apa ini? Proyeksi U pada V sama dengan apa tadi? Pasti kelipatan V kan? Diproyeksikan pada V, kelipatan V. Kalau udah tahu kelipatan V, tinggal ini VV, ini UV. Hitung sendiri ya. Dah, U-nya tahu, V-nya tahu, hitung sendiri. Udah nggak mau ngitung. Persamaan bidang.
Ini akan saya jelaskan di sini supaya ngingatnya gampang. Persamaan bidang jangan diapalin rumus akhirnya. Harus dipahami apa proses berpikirnya sampai persamaan itu keluar gitu ya. Itu aja yang praktis-praktis saya mah. Nggak kayak Bu Iko, kuliah lama-lama. Bentar lagi saya mau udahan, udah bosen. Hmm, Sebentar, sebentar. Baik, sekarang akan dibahas mengenai persamaan bidang. Kalau persamaan bidang pasti di ruang ya. Nggak ada persamaan bidang di bidang. Nah, jadi saya akan merumuskan persamaan dari bidang merah ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan persamaan bidang merah, itu syaratnya harus punya satu titik yang dilalui bidang, satu titik yang ada di bidang, itu harus diketahui. Kalau nggak punya titik yang ada di bidang, ya nggak bisa. Jadi saya mau bikin persamaan bidang meja ini, harus tahu koordinatnya satu aja. Ya, yang mana aja. Tuh, jadi di bidang merah ini, saya punya satu titik, ini tertentu angkanya ya. Ini udah konstanta angkanya, udah ada angkanya. Dan satu lagi harus punya vektor yang tegak lurus bidang. Namanya vektor normal. Vektor normal itu vektor yang tegak lurus bidang dan dia tidak tunggal. Contohnya, meja ini. Vektor normalnya bisa ini, bisa dua kalinya, bisa tiga kalinya, bisa juga ke dalam. Pokoknya tegak lurus meja. Gitu ya. Vektor normal, vektor yang tegak lurus bidang, ini harus diketahui. Nah, cara membentuk persamaan bidangnya gini. Tekniknya setelah titik dan vektor normalnya tahu, ambil sebarang. Bukan sembarang, sebarang titik pada bidang. Jadi ini titiknya nggak boleh pakai angka, tapi titik yang mana aja di bidang, jadi saya namakan titik Q, ini jangan angka, tapi variabel. Kenapa variabel? Karena Q ini nanti mewakili titik yang manapun di bidang. Gitu ya, ini sembarang titik di bidang. Maka saya punya PQ tegak lurus vektor normal, betul? Tadi vektor normal tegak lurus bidang. Akibatnya setiap ruas garis yang ada di bidang pasti tegak lurus ini, betul? Atau sekarang dengan konsep vektor, setiap vektor di bidang yang manapun nih, di bidang vektornya pasti tegak lurus normal. Paham? Paham nggak, Neng? Neng? Awan, paham nggak? Awan. PQ tegak lurus N, ini paham nggak? PQ ini kan pada bidang, karena P-nya pada bidang, dari awal diketahui, Q-nya saya ambil di bidang. Maka vektor PQ pasti tegak lurus N. Pangkalnya nggak harus sama ya. Ini vektor normalnya di sini, PQ-nya di sini nggak apa-apa. Vektor itu kan kalau digeser-geser sama aja. Paham ini? Nah, tinggal kita hitung PQ berapa. PQ itu Q kurangi P. X min X 0, Y min Y 0, Z min Z 0, gitu. Kali vektor normal diketahui ABC harus 0, betul? Kan tegak lurus. Dua vektor yang tegak lurus kalau dikalikan jadi 0. Karena sama dengan panjangnya kali cos sudut antaranya. Nongol, ini persamaan bidang. Vektor hasilnya skalar ya. Gitu? Ya.
AX ditambah BY ditambah CZ. Yang lainnya mau saya pindah ke belakang aja. AX 0 ditambah BY 0 ditambah CZ 0. Kenapa dipindah ke belakang? Karena ini kan ABC diketahui, X0, Y0, Z0 diketahui, maka ini udah bilangan tertentu. Nah, ini adalah persamaan bidang. Mirip persamaan garis ya. Kalau garis kan di koordinat XY bentuknya gini. Gitu. Persamaan bidang ya gitu. Paham? Jadi nanti kalau membentuk persamaan bidang, selalu proses ini dilalui. Jangan diapal ininya. Paham nggak, Neng? Hah? Iya, Neng lah kamu. Masa Neng itu yang cowok? Cuma nong. Paham? Coba kalau paham tadi tanya. Kalau saya punya persamaan bidang ini. Ada persamaan bidang 3X ditambah 2Y minus 4Z sama dengan 7. Vektor normalnya berapa? Kasih Neng mah. Katanya paham. Vektor normalnya dibalik. Sekarang ada persamaan bidang. Vektor normalnya mana? Hah? Ini lihat sini, jangan lihat sana. Itu mah sesat. Lihat temen kamu mah. Lihat ini proses ini. Sekarang berarti kalau ada ini, persamaan ini, vektor normalnya mana? Hah? Sekali lagi lihat. Dari sini ke sini, paham nggak? Tiap langkah. Hah? Paham nggak? Kalau paham, sekarang dibalik. Diberikan persamaan bidangnya udah jadi nih. Mana vektor normalnya? Coba samakan dengan yang ada di atasnya. Vektor normalnya adalah berapa? Berapa, berapa, berapa. Berapa? 3, 2, min 4. Itu mah kata dia. Bener nggak? Iya, tinggal ambil aja koefisien X, Y, Z. Ya. Gitu. Kan ini. Tadi vektor normalnya ABC, persamaannya jadi ini. Kalau diberi persamaan ini, yang vektor normalnya 3, 2, min 4. Udah paham? Hah? Gitu ya. Oke, itu persamaan bidang. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Habis ini apa ya? Persamaan garis. Terus apa? Hasil kali silang. Oh, bentar ya. Satu soal aja. Atau contohnya lain kali ya. Udahan yuk.